Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Hanifah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negara hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Rahma Aulia Sabrina, selaku moderator dengan NIM 22104040064. Kemudian di sini ada Nabila Jasmine dengan NIM 22104040020 dan Wafiq Lana Zakia dengan NIM 22104040053. Pada kesempatan kali ini ada 7 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum yang nantinya akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian ada bagaimana ciri-ciri negara hukum, apa makna Indonesia sebagai negara hukum, dan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang berkeadilan yang nantinya akan dibahas oleh teman kita yaitu Mbak Nabila Jasmine. Kemudian yang kelima, bagaimana konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keenam, apa saja permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yang nantinya akan dibahas oleh teman kita Mbak Wafiq Lana Zakia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian negara hukum. Sebelumnya, apa sih pengertian negara hukum? Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Pada dasarnya, negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut berdasarkan konsep masyarakat sempurna, menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal dengan istilah negara hukum. Kemudian pengertian negara hukum sendiri ada 3 pendapat. Yang pertama secara terminologis, yaitu res atau rule of law, yang artinya negara hukum. Kemudian yang kedua, menurut Mustafa Kamal, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk penyelenggaraan ketertiban umum. Sedangkan yang ketiga, menurut Winarno, konsep negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam artian luas. Pembuktian pendapat dari Winarno ini dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum, bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada bab ke-14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pembagian negara menurut Mahfud MD. Dalam bukunya, Mahfud MD membagi negara hukum menjadi 3, yaitu negara hukum formal, negara hukum material, dan negara hukum Pancasila. Kemudian yang pertama, negara hukum formal. Pada kemunculannya kembali, asas demokrasi di Eropa, hak-hak politik rakyat, dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar
dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Untuk itu, timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan pembatasan pemerintahan dan jaminan atas hak-hak politik rakyat. Gagasan ini kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu cirinya adalah sifat pemerintahan yang pasif. Artinya, pemerintahan hanya menjadi wasit atau pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Pemeranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat kepada pemerintah, hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal. Kemudian perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Yang ditandai dengan pemberian istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Frederick Julius Stoll memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Itu yang biasa dikenal dengan trias politika. Kemudian yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi. Sedangkan ACBC memberikan ciri rule of law sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum dalam artian tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun para pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Ya, selanjutnya bentuk negara hukum yang kedua yaitu negara hukum material. Konsep negara hukum formal melalui digugat menjelang abad ke-20, yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial dalam ekonomi, pemerintahan hanya penjaga malam, bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini disebut welfare state atau negara hukum material. International Commission of Jurists pada konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri atau syarat pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Konsep negara hukum material, pemerintahan diberikan Ferris Hermansen atau yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legalisasi parlemen. Yang terakhir, bentuk negara yang ketiga yaitu negara hukum Pancasila. Adapun konsep negara hukum Pancasila, paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah Rechtsstaat. Sementara itu, untuk memberikan ciri keindonesiaannya, juga dikenal dengan istilah negara hukum. Dengan menambah atribut Pancasila, sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku, Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara amandemen bahwa pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia ialah hukum Rechtsstaat.
Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Nabila Jasmine dan Mbak Wafiqlana Zakia. Terima kasih kepada Mbah Rahma atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri negara hukum. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian materi yang ketiga, yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau welfare state yang membawa implikasi bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Yang pertama yaitu akomodatif, artinya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Yang kedua yaitu adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tak pernah usang. Dan yang ketiga yaitu progresif, artinya dapat berorientasi kemajuan dan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian materi yang keempat yaitu pengertian penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu. Apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya, urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada juga nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan T.K.B. Sabarodin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Selanjutnya, permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengatasi penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan norma-norma hukum di masyarakat, sehingga diperlukan penegak hukum yang jujur dan adil agar dipercaya masyarakat dan dapat menjalankan perannya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Beberapa upaya penegakan hukum antara lain: 1. Mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. 3. Pihak berwajib menjatuhkan hukuman-hukuman sesuai dengan undang-undang. 4. Adanya sanksi yang tegas bagi orang-orang yang melanggar hukum. 5. Pengadilan mencabut hak-hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. 6. Pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa membeda-bedakan. 7. Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan serta pelecehan seksual. Jadi kesimpulannya adalah negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena berwenang untuk mengatur dan mengadili masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih demi tegaknya hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan hak-hak terlindungi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi cara keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat terasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.